Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Vegiansi. Film ini berkisah tentang seorang pendekar wanita yang bernama Yuan Ruyi dalam membalas dendam keluarganya. Seluruh keluarganya dihabisi saat pesta pernikahannya. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Yuan Ruyi menemui seorang penjual informasi yang bernama Bao. Ruyi meminta agar Bao membantunya mencari informasi tentang orang yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Ruyi menceritakan saat pesta pernikahannya, mereka diserang. Ada 3 orang yang memimpin serangan tersebut. Mereka adalah Hua Tasui, Xiao Niang, dan Nikun. Seluruh keluarganya dihabisi, termasuk suaminya. Ruyi meminta agar Bao membantunya balas dendam. Bao bersedia membantunya, asalkan Ruyi memberinya harga yang cocok. Saat serangan tersebut, Ruyi terluka parah. Ada seseorang yang menolongnya, namun ia tak tahu siapa orang tersebut. Keesokan harinya, Ruyi mencuri uang di sebuah keluarga kaya. Saat itu, Hua Tasui datang ke keluarga tersebut dan menculik putrinya. Uang hasil curiannya ternyata digunakan Ruyi untuk membayar Bao. Ruyi dan Bao kemudian menyusun rencana untuk menghabisi Hua Tasui. Hua Tasui adalah seorang pendekar yang suka menggunakan api. Ia selalu membawa barang-barang yang mudah terbakar di bajunya. Ruyi pergi menyusup ke tempat persembunyian Hua Tasui. Dia kemudian membebaskan gadis yang diculik oleh Hua Tasui. Selanjutnya, Ruyi menyamar menjadi gadis tersebut. Di luar, Bao memberi tanda kalau Hua Tasui datang. Ruyi pun bersiap. Saat Hua Tasui mendekatinya, Ruyi pun langsung menyerang. Dengan sigap, Hua Tasui pun menghindar. Setelah itu, Ruyi menyiram Hua Tasui dengan minyak. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Ruyi terkena tendangan dan dia pun pingsan. Hua Tasui mendekatinya. Tiba-tiba, Ruyi bangun dan membakar tubuh Hua Tasui. Hua Tasui pun tewas terbakar. Selanjutnya, Ruyi dan Bao pergi menuju desa cacing racun. Mereka akan mencari Xiao Niang. Di tempat lain, Nikun mendapat informasi kalau Hua Tasui sudah tewas. Dia kemudian memerintahkan Mu Fanlong untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya. Ruyi dan Bao sampai di desa cacing racun. Mereka kemudian menginap di sebuah hotel. Malam harinya, mereka berdua mulai menyelidiki keberadaan Xiao Niang. Walau Bao membantu Ruyi mencari orang yang menghabisi keluarganya, namun Bao tak mau terlibat langsung dalam urusan balas dendam Ruyi. Dia melakukannya karena dibayar. Menurut informasi, Xiao Niang mengembangkan cacing emas beracun di desa ini. Cacing emas beracun dapat membantu tuannya menjadi kaya raya. Xiao Niang mengembangkan cacing emas beracun untuk dijual ke para pengusaha yang serakah. Xiao Niang melakukannya di sebuah tempat hiburan. Cacing tersebut harus diberi makan dengan orang hidup. Xiao Niang selalu menjebak para pengunjung tempat hiburan untuk memberi makan cacing-cacingnya. Malam itu, seorang pengunjung berhasil dijebak. Setelah bercocok tanam, pengunjung tersebut dimakan oleh cacing-cacing peliharaan Xiao Niang. Keesokan harinya, tampak beberapa pengusaha yang ingin membeli cacing emas beracun. Ruyi menyamar menjadi salah satu pengusaha untuk mendekati Xiao Niang. Ia membawa sebuah kotak perhiasan. Bao berpesan agar Ruyi tak makan atau minum apapun yang ditawarkan. Para pengusaha tersebut kemudian dibawa menemui Xiao Niang.
Xiaoniang memberi mereka teh. Karena sudah diperingatkan oleh Bao, Ruyi pun tak minum teh tersebut. Mereka kemudian tawar-menawar harga. Para pengusaha membatalkan pembelian cacing beracun karena harga yang diminta Xiaoniang terlalu tinggi. Hal ini membuat Xiaoniang marah. Tiba-tiba, para pengusaha tersebut kesakitan. Ternyata, minuman tadi sudah diberi racun. Mereka kemudian dijadikan makanan cacing beracun. Sekarang, tinggal Ruyi saja. Ternyata, Xiaoniang sudah tahu identitas Ruyi. Kotak perhiasan yang dibawa Ruyi ternyata berisi racun yang dapat membunuh cacing milik Xiaoniang. Mereka berdua pun bertarung. Xiaoniang sempat terdesak. Dia kemudian memasukkan cacing beracun ke tubuh anak buahnya. Anak buahnya pun jadi mayat hidup. Ruyi gantian yang terdesak. Tiba-tiba, datang Bao menyelamatkan Ruyi. Dengan gerakan yang cepat, dia langsung menyerang Xiaoniang. Xiaoniang pun tewas. Saat Ruyi dan Bao akan meninggalkan tempat Xiaoniang, tiba-tiba Nikun dan anak buahnya datang. Ruyi terkejut, tak menyangka akan bertemu Nikun. Nikun mengatakan, dulu yang menjual informasi tentang keluarga Ruyi adalah Bao. Dan nama Bao yang sebenarnya adalah Lin Feng. Mendengarnya, Ruyi pun marah pada Bao. Di saat yang bersamaan, Nikun menyerang Ruyi. Ruyi terkena serangan Nikun. Bao kemudian membawa kabur Ruyi. Bao membawa Ruyi ke kampung halamannya. Di sana, Ruyi diobati. Pak Kepala Desa mengatakan, kenapa Bao membawa gadis tersebut ke desa? Karena membawa orang dari dunia persilatan sangat berbahaya bagi penduduk desa. Bao mengatakan kalau dia merasa bersalah dengan gadis tersebut. Keluarga gadis tersebut telah dihabisi, dan dia yang menjual informasi tentang keluarga gadis tersebut. Jika gadis tersebut telah sembuh, Bao akan membawanya pergi. Saat siuman, Ruyi mengejar Bao dan akan membunuhnya. Selanjutnya, Ruyi diikat dan Bao diminta untuk menjelaskan masalahnya ke penduduk desa. Bao kemudian menceritakan, 1 tahun lalu, Nikun mencarinya. Nikun mengatakan, ayahnya dibunuh oleh Yuan Xingle, ayah Ruyi. Bao sedang sakit. Dia butuh banyak uang untuk biaya pengobatan. Jadi, dia menjual informasi tentang keluarga Yuan Xingle kepada Nikun. Setelah itu, Bao baru mengetahui kalau ayah Nikun bekerja sama dengan bajak laut Jepang untuk merampok para penduduk dan pedagang. Jadi Yuan Xingle membunuhnya. Bao kemudian berusaha untuk mencegah Nikun. Namun, dia terlambat. Saat sampai di rumah Yuan Xingle, Nikun sudah menghabisi semuanya. Dia hanya melihat Ruyi yang masih hidup. Jadi, saat itu, yang menyelamatkan Ruyi adalah Bao. Setelah mendengar penjelasan Bao, Ruyi mulai bisa memaafkan Bao. Di tempat lain, Nikun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Bao dan Ruyi. Bao melatih Ruyi ilmu pedang untuk menghadapi Nikun, karena Bao tak mau secara langsung membantu Ruyi balas dendam. Setelah beberapa hari berlatih, kemampuan Ruyi pun meningkat. Namun, setelahnya, dia meninggalkan desa diam-diam. Nikun mendapat laporan dari anak buahnya kalau mereka telah menemukan tempat persembunyian Bao. Dengan dipimpin Mu Fanlong, mereka menuju desa Bao. Di sana, mereka menghabisi kepala desa. Melihatnya, Bao pun marah. Dengan sekali serang, dia bisa menghabisi Mu Fanlong dan teman-temannya. Nikun berpamitan kepada anaknya yang bernama Jun untuk pergi. Ruyi ternyata pulang ke rumahnya. Rumah besar yang dulu sangat ramai, sekarang sepi tak terurus. Malam harinya, Nikun datang. Ruyi terkejut karena Nikun dapat menggunakan jurus rahasia keluarganya. Ternyata dulu Nikun juga pernah jadi murid ayah Ruyi.
Ayah Ruyi dan ayah Nikun adalah saudara angkat. Namun mereka berdua berselisih karena ayah Nikun bekerja sama dengan bajak laut Jepang, sehingga mereka berdua terlibat pertarungan dan ayah Nikun tewas. Ruyi dan Nikun pun bertarung. Awalnya Ruyi terdesak. Ruyi teringat ajaran yang diberikan Bao. Dia pun mulai dapat mengimbangi Nikun. Namun, Nikun mengeluarkan senjata andalannya. Ruyi pun terluka. Tiba-tiba, datang Bao dan membantu Ruyi. Dengan mudah Bao mengalahkan Nikun. Ruyi kemudian ingin menghabisi Nikun. Namun, saat itu Jun datang. Dengan menangis, dia meminta agar ayahnya tak dibunuh. Melihatnya, Ruyi pun kasihan dan mulai lengah. Nikun memanfaatkannya untuk menyerang Ruyi. Namun, Ruyi dapat menghindar dan menyerang balik. Ruyi memutus urat nadi Nikun, sehingga Nikun tak bisa lagi menggunakan kungfu. Selanjutnya, Ruyi dan Bao kembali ke desa. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.